Anak ini tidak biasa. Ketika teman yang lain masih bermain-main, dia malah menarik perhatian guru yang mempesona. Anak laki-laki ini bernama Doni, umurnya 13 tahun. Dia terlalu cepat dewasa dan berani menggoda gurunya. Dia membuat guru marah besar. Akibat mencari masalah adalah hukuman les tambahan 1 bulan. Doni duduk asal-asalan. Dia tidak tahu karena kelalaiannya memicu masalah besar. Guru Mary bukan orang sembarangan. Dia telah lama memerhatikan Doni. Anak nakal ini malas dan tidak sopan. Memanfaatkan kesempatan ini untuk memberinya pelajaran. Temannya yang bertubuh kecil bingung. Setelah diberi pelajaran, Doni menjadi pengikut guru. Dia mengendarai sepeda dan mengantar bir untuk guru. Dia sendiri belum dewasa, cuma bisa minum minuman lain. Saat Doni berpidato, di bawah guru Mary membantunya. Di bawah didikan guru, prestasi belajar Doni semakin membaik. Hari ini sekolah mengadakan acara penghargaan. Di belakang panggung terdengar suara orang yang semangat belajar. Setelah tirai dibuka, semuanya terkejut dan memperhatikannya. Dan sangat cepat, kasus guru Mary memberikan murid les tambahan dibawa ke pengadilan. Semua media meliputi mereka karena dalam sejarah Amerika, ini adalah kasus pertama guru wanita melecehkan murid lelaki. Saat guru Mary berdiri, semua orang terkejut. Hakim akhirnya memutuskan guru Mary dihukum 30 tahun penjara karena Doni belum dewasa. Setelah anak yang lahir akan diurus oleh ayah Doni. Setelah Doni dewasa baru mendapatkan hak perwalian. Saat itu media gempar. Doni dalam semalam menjadi artis terkenal, mendapat banyak uang. Seketika Doni menjadi idola semua orang. Dia hidup dalam kemewahan, tapi artis cepat lambat bisa kehilangan popularitas. 20 tahun kemudian, orang-orang mulai melupakan Doni. Dia menghabiskan semua tabungan. Pengacara memberitahu Doni, saat dia terkenal, ada sebuah pajak tidak dibayar pada waktunya. Kalau dalam 1 minggu tidak dilunasi, akan menghadapi hukuman penjara. Uang Doni hanya tersisa $28. Dia bertanya kepada pengacara, ada cara yang bagus tidak? Pengacara berkata kecuali bertaruh pelari maraton gendut menjadi juara 1. Kompensasi kelipatan 8.000. Doni mencari manajernya dulu. Manajer memberikan 1 cara. Membawa anaknya Todd ke penjara menjenguk guru Mary, menciptakan kehebohan dari hal ini dan menghasilkan uang. Tapi sekarang karena Todd tidak suka dengan kelakuan ayahnya, pergi dari rumah. Sekarang dia telah menjadi fund manager termuda di Wall Street. Dia mempunyai seorang tunangan yang cantik, Jamie, dan mereka akan segera menikah. Dia memberitahu orang luar kedua orang tuanya telah meninggal. Tak bedanya Doni hanya bisa mencari anaknya. Kemunculan Doni mengagetkan Todd. Dia tidak berani mengakui pemabuk ini adalah ayahnya. Lalu keduanya berpura-pura sebagai teman. Saat berdua, Doni berharap Todd menerimanya bersama ibunya. Tapi Todd marah besar. Dia menyalahkan Doni tidak bertanggung jawab sebagai ayah. Jadi dia tidak bersedia pergi bersama menjenguk ibu. Doni merasa bersalah. Di pesta dia berusaha demi anak mengembalikannya reputasinya. Tapi cara Doni membuat semua orang geli. Lalu mereka menyadari kalau Doni adalah selebgram yang pernah menggemparkan satu negara. Beramai-ramai meminta tanda tangannya. Seiring berjalannya waktu, semua orang semakin menyukai Doni. Beberapa hari bersama membuat Todd perlahan memaafkannya. Hari ini adalah pesta ulang tahunnya. Bosnya menyusun dengan detail sebuah acara merawat diri, maskeran dan refleksi kaki. Doni membenci hiburan kelas atas seperti ini. Ini namanya bukan pesta bujangan. Lebih baik bersenang-senang di rumah saja. Lalu Doni membawa semuanya ke strip club. Awalnya Todd yang polos menolak. Meskipun berkata tidak mau, tapi tubuhnya tidak bisa menolak. Dengan cepat membuka diri dan bersenang-senang. Mereka pun menarik bersama teman-teman perempuannya. Dan Doni dan ayahnya segera akrab.
dan menyerahkan anting yang diberikan guru Mary saat itu kepada Todd dan mengajari Todd mengendarai sepeda, memperbaiki penyesalan masa kecil, meskipun tidak terlalu lancar, tapi dia sangat senang. Melewati malam ini, hubungan ayah anak akhirnya kembali baik. Keesokan paginya, Todd berinisiatif mengajak Donnie ke penjara menjenguk ibunya. Tapi saat ini Donnie tidak ingin Todd pergi. Dia tidak ingin memperalat Todd untuk menghasilkan uang. Tapi sudah terlambat. Setelah berlalu 20 tahun, guru Mary muncul lagi. Dia berjarang sambil melihat sekeliling, dan Todd dan ayahnya memerhatikannya. Dia yang sekarang tetap adalah wanita yang mempesona. Donnie melihatnya dan terkenal lagi melihat mereka berdua yang saling menyatakan cinta. Todd yang duduk di samping merasa tidak nyaman. Di saat Todd dan Mary berbincang, sebuah mikrofon muncul. Todd akhirnya mengerti. Ini adalah rencana yang disusun ayahnya. Dia marah dan meminta Donnie pergi dari hidupnya. Donnie juga sangat menyesal. Di saat dia menyusun barang dan bersiap pergi, dia mendengar pembicaraan Jamie dan bos anaknya menelpon. Malam harinya di pesta, di depan semua orang Donnie membeberkan kejelekan Jamie, tapi rupanya ini adalah sebuah kesalahpahaman. Donnie malu dan pergi. Malamnya dia sendirian pergi meminta maaf kepada Jamie. Tidak sengaja melihat hubungan terlarang Jamie dan adiknya. Agar Donnie tidak membocorkan hal ini, Jamie berjanji memberikan Donnie cek untuk tutup mulut. Pulang ke rumah, Donnie tidak ingin anaknya selama hidup dalam kebohongan. Demi membuatnya bahagia, dia memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran. Lalu di hari Todd menikah, Donnie datang ke pesta. Di depan semua orang merobek cek dan memaksa Jamie mengungkapkan kebenaran. Tampaknya tidak berbohong. Apa? Lalu mereka bertanya lagi. Seakan mereka tidak percaya. Dan Donnie marah-marah. Bisa-bisa dia tidak memperhatikan ayahnya. Akhirnya Todd juga mengungkapkan hubungan dia dan Donnie adalah ayah dan anak. Meskipun Donnie menghancurkan pernikahannya, tapi dia telah mencarikan pasangan baru untuknya. TV sedang menyiarkan perlombaan maraton. Si gendut yang berat badan mencapai 3.000 kali mendapatkan juara 1. Donnie memasang taruhan sebesar $20. Rasio kompensasi $1.800.000 dan Donnie memenangkannya. Pajak yang melewati batas waktu itu bisa dilunasinya. Dan film ini pun berakhir sampai di sini. Donnie dan ayahnya hidup bahagia dan berkecukupan.